Luar biasa, majelis hakim ditelanjangi habis-habisan. Habib Rizik pasti menang. Inilah salah satu alasan kenapa mereka takut Habibana dihadirkan secara langsung di persidangan. Mereka sadar salah telah mengingkari kebenaran itu sendiri, sementara sidang mencari kebenaran. Otomatis mereka pasti kalah. Dilakukan secara virtual agar bisa diakali mempersulit kuasa hukum Habib Rizik Syihab dan Habib Rizik Syihab-nya sendiri. Sama persis dengan kasus ketua DPR mematikan mic saat anggota mengungkapkan kebenaran. Mereka buta, tuli, dan bisu akan kebenaran. Menolak menghadirkan Habib Rizik Syihab di persidangan dengan alasan protokol kesehatan. Tapi pengadilannya sendiri penuh dengan orang. Akal sehat dan nurani hakim sudah dipertanyakan. Kalaulah terus dipaksakan sidang secara online, harusnya penahanan Imam Besar Habib Rizik Syihab juga dilakukan secara online. Biarkan Habib Rizik tetap di rumah beliau dan kameranya saja yang ada di tahanan Bareskrim. Apakah itu maunya hakim? Menurut saya, alasan tidak dihadirkan bukan alasan prokes, tapi mereka takut Habib Rizik berkuar di ruang sidang. Ibarat memberi panggung pada singa podium, Habib Rizik bisa bebas membela diri tanpa dibatasi sinyal buruk atau sinyal yang diburukan bila hadir di ruang sidang. Itu yang mereka takutkan. Karena apa bedanya menambah satu orang di ruang sidang? Toh hakim, jaksa, pengacara duduk gandeng-gandengan. Justru yang paling berjarak itu terdakwa karena duduk sendiri di tengah ruangan. Padahal Irjen Pol Napoleon Bonaparte pada hari Rabu 10 Maret dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor. Bahkan ia sampai joget TikTok di ruang sidang. Si Napoleon bisa dihadirkan depan sidang. Kenapa Habib Rizik Syihab tidak dihadirkan? Ini pertanyaan besar untuk fakultas hukum mana yang bisa menjelaskan. Mari kita tegakkan hukum dengan adil. Koruptor Joko Chandra, Napoleon, dan kawan-kawan semua dihadirkan dalam sidang. Habib Rizik Syihab tidak korupsi uang negara di sidang virtual. Tidak cukupkah polisi membunuh rakyat yang tak berdosa di jalan tol? Parahnya lagi, terungkap belasan kali Habib Rizik Syihab hampir terbunuh. Sebanyak belasan kali pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab hampir terbunuh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3 6 Laskar Front Pembela Islam Abdullah Hemahua. Kata Abdullah Hemahua, pihaknya telah memasukkan dalam buku putih catatan berisi berbagai bukti temuan terkait penembakan 6 Laskar FPI yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Berapa kali Habib Rizik Syihab coba dibunuh? Ada datanya, belasan. Ya, Anda tahulah siapa. Di buku putih saya jelaskan. Meski demikian, Abdullah Hemahua tidak merinci lebih dalam siapa yang ia maksud. Kata Abdullah Hemahua, percobaan pembunuhan tersebut berawal dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengklaim bahwa Habib Rizik Syihab ikut berperan soal tak terpilihnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut Abdullah Hemahua, Ahok bisa saja memenangkan pilkada tersebut. Dilihat secara teoritis. Kalau mau lihat persoalannya, itu bermula dari Pilkada DKI. Secara teoritis, Ahok harus menang. Tapi kalah. Kenapa kalah? Karena Habib Rizik Syihab dan 212 turun ke masjid dan ke musola.
Dan di situ persoalan bermula. Abdullah Hemahua juga mengungkapkan, seharusnya polisi harus memakai seragam lengkap jika diperintahkan membuntuti Habib Rizik Syihab. Namun nyatanya, polisi tidak menggunakan seragam, sehingga 6 laskar FPI melakukan perlawanan. Petugas kepolisian tidak menggunakan uniform lengkap. Jika itu terjadi tengah malam, ada mobil dempet, zigzag. Dalam pikiran kita, itu pasti penjahat, mau merampok, membegal, dan seterusnya. Itu naluriah logis. Andai kata mereka, para polisi menggunakan seragam resmi, saya akan salahkan FPI. Kenapa melawan? Ujarnya. Untuk informasi, buku putih yang dimaksudkan oleh tim TP3, yakni catatan berisi berbagai bukti temuan terkait penembakan 6 laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, 7 Desember 2020 lalu. Oleh karena itu, inilah yang sebenarnya terjadi. Ngamuk dan tunjuk hakim saat sidang Habib Rizik Syihab. Ini penjelasan Novel Bakmukmin. Tim pengacara Habib Rizik all out dalam persidangan kasus tes swab di RS Umi Bogor. Salah satu tim pengacara Habib Rizik, Novel Bakmukmin, sempat berteriak dan menunjuk hakim saat walk out. Novel mengatakan sikapnya itu bentuk kemarahan kepada hakim karena permintaan tim pengacara untuk Habib Rizik hadir tidak didengarkan. Novel mengatakan jika alasan aturan protokol kesehatan, Habib Rizik bisa memenuhi aturan itu. Ini kan kita sudah berkali-kali meminta kepada hakim dengan penjelasan sejelas-jelasnya agar Habib Rizik dihadirkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Kalau alasan prokes, saya juga sampaikan dalam persidangan, agak sedikit keras, meninggi suara saya. Alasannya apaan? Kan kita justru hampir 40 orang tim advokasi, rapat-rapat juga. Sangat rapat berada di bangku penasehat hukum, kata Novel ketika dihubungi Selasa 16 Maret. Begitu juga pengunjung. Nah, Habib Rizik kalau dihadirkan di sidang itu sangat jauh. Habib Rizik pakai masker, hand sanitizer, dipastikan di swab. Itu kan amanah, aman kalau alasan seperti itu. Lanjut Novel. Habib Rizik juga telah menyampaikan keberatannya atas sidang virtual. Namun, Novel mengatakan hakim tak kunjung mempertimbangkan dan akhirnya mereka keluar. Kemudian, virtual yang sangat terganggu, terputus-putus. Saya sudah lihat Habib Rizik bilang kadang tidak dengar. Nah, itu tidak dikabulkan oleh hakim. Habib Rizik juga keberatan. Kalau terdakwa keberatan, hakim harus dengar, karena ini menentukan nasib terdakwa, bukan nasib pengacara, penasehat hukum, atau hakim. Sidang virtual itu, satu kata terlewat, itu sangat membahayakan, karena menentukan nasib orang. Begitu kita sampaikan alasannya, sangat ngotot, menyampaikan tidak didengar, akhirnya kita keluar. Namun, kemarahan Novel memuncak saat mereka walk out. Novel mengatakan dia mengamuk saat layar Habib Rizik dimatikan. Sebelum dimatikan, Novel mengaku sempat mendengar percakapan kalau polisi meminta Habib Rizik untuk tetap di tempat. Padahal, kata Novel, Habib Rizik juga hendak keluar ruangan ketika para tim pengacara keluar ruangan. Nah, pas saya keluar, saya ngamuk karena Habib Rizik diintervensi. Jadi ketika kita walk out, Habib Rizik juga walk out. Nah, ketika Habib Rizik walk out, itu dihalang-halangi oleh polisi. Kalau saya lihat, saya duga ada pemaksaan agar Habib Rizik tetap di situ. Itu tidak boleh. Itu hak terdakwa, ujarnya. Habib Rizik kan marah-marah kan? Ketika marah-marah, dimatikan layarnya. Nah, saya ngamuk di situ. Saya bilang, nyalakan.
Ini perbuatan zolim. Saya nggak terima layar Habib Rizik dimatikan. Ada apa Habib Rizik? Ini terjadi intervensi, intimidasi. Saya ngamuk. Makanya saya marah banget. Itu klien saya. Tidak boleh. Hak-haknya terzolimi. Kami ini pengacara mendampingi agar hak-haknya itu terpenuhi. Tuturnya. Novel menegaskan, pihaknya bersikap seperti itu bukan untuk melawan hakim, tapi menurutnya untuk menegakkan keadilan. Bukan melawan, kita ingin menegakkan keadilan karena kita melihat hakim tidak berlaku adil, karena sudah cukup terdakwa keberatan dan kami penasihat hukum juga keberatan. Tuturnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?